Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Palembang. Mari saudaraku yang kasih dalam Kristus, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita akan masuk di dalam menara doa, dalam hadirat Allah. Kita mulai dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan lagi untuk hadir ya Tuhan di menara doa. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk terus berdoa, memuji, menyembah-Mu. Kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami bisa mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Urapi kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin Tuhan. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari angkat kedua samanya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku,
Mari saudara terus sembah Dia. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Aku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari dari awal katakan, bawa kami ya Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus. Mari saudaraku, angkat hatinya, angkat suaranya. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu kudus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan Yesus, memenuhi siap kami dengan hadirat, dengan Roh Kudus. Yesus, terimalah pujian penyembahan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu. Lingkupi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan, Kau berikan ketenangan buat setiap hati dan pikiran kami. Sekalipun kami hari-hari ini sedang ya Tuhan menghadapi badai kehidupan kami. Aku berdoa ya Tuhan, tenanglah jiwamu, tenanglah jiwaku. Katakan saudaraku, mari saudara datang pada Yesus. Mari datang pada Yesus. Mungkin hari-hari ini saudara sedang datang badai dalam kehidupan saudara. Mari belajar kuasai diri jadi tenang. Terima kasih Tuhan. Doa saudara datang pada Yesus. Datang pada, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Lihat ada tangan Tuhan yang memegang, yang menuntun. Oh ya la bakashini bela bala bala bala. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dari awal katakan, lingkupi kami ya Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupi ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat kedua tangan semuanya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Sekali lagi saya dapat pesan dari Tuhan, saudaraku. Kenapa kita harus takut? Apa yang menyebabkan kita takut? Ini saatnya, saudaraku. Mari kita datang ke Tuhan. Kembali saudara pertanyakan, kenapa aku harus takut? Kenapa aku kok tidak percaya? Datang pada Tuhan, saudaraku. Bukankah hidupku ada dalam rencana Tuhan? Bukankah hidupku ada di tangan Tuhan? Bukankah aku ada di hati Tuhan? Dan Tuhan ada di hatiku. Mari saudara tutup mata dan doa kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami takut, kami mau datang kepadamu. Saudara katakan kepada Tuhan, apa yang saudara takuti itu. Bilang, aku takut Tuhan dengan ini atau itu. Curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu kita mulai mencurahkan isi hati kita, perkatakan itu pada Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan beri saya iman untuk bisa percaya. Aku punya Tuhan yang peduli. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang memegang tangan kananku. Engkau Tuhan yang membawa aku kepada kemenangan. Tolong ya Tuhan anak-anakmu ini. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong kami Yesus. Tolong kami Yesus. Oh ya lah makasih nih. Apapun ya keadaan saudara hari ini, saya bisa rasakan adanya ketakutan yang begitu mendalam. Kekhawatiran, kecemasan itu. Saya percaya sementara hadirat Allah turun tengah-tengah kita, maka kasih Tuhan ini menyelenyapkan ketakutan kita. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Bapa, anakmu yang sakit liver ini Tuhan. Tuhan, anakmu yang sakit liver ini Tuhan. Tolong Yesus, sembuhkan dia Yesus. Terima saudaraku kesembuhan ini. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk anakmu yang stroke, sakit stroke, tekanan darah tinggi, kelumpuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Saudara sakit apapun datang pada Tuhan sekarang. Ini saatnya kita datang, sujud di kakinya. Katakan datang pada Yesus, lihat hidupku ada tanganmu ya Tuhan. Oh ya laba kasini bila bala bala. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Saudara mengalami depresi yang berat, saudara yang sulit untuk tidur, istirahat tidur pada malam hari. Hari ini terima kelegaan dari Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Tuhan memberkati ya Tuhan usaha pekerjaan anak-anakmu ini. Tuhan Yesus, beri kuasa-Mu, beri kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Berkati keuangan mereka semuanya. Ada terobosan ya Tuhan, buat berhasil Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah mereka menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Aku berdoa anak-anakmu semua ya Tuhan mengalami bebas hutang dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan setiap pernikahan ya Tuhan. Berkat-Mu turun ke setiap keluarga ini ya Tuhan, kesehatan, umur panjang. Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan mereka semuanya dalam nama Yesus. Tuhan, kami yang khawatir akan masa depan, biarlah kami tahu, kami sadar, kami ingat, kami punya Tuhan yang mengasihi, berjalan bersama kami. Kami mau belajar percaya padamu Yesus.
Mari buka suaranya saudara. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima mukjizat ini. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Berikan roh hikmat wahyu, pengertian buat kami Tuhan. Tuntun kami, ajar kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, hari ini saya ditaruh Tuhan saudaraku untuk bicara lagi tentang ketakutan. Makanya saya berikan judul khotbah saya, mengapa kita menjadi takut. Jadi apa sih yang menyebabkan kita takut saudaraku. Saya akan bahas mengenai 3 hal saudara berdasarkan kisah Yesus meredakan angin ribut saudaraku. Meredakan badai. Ya, di dalam Matius 8, mari kita buka Alkitab kita saudara. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga danau itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, ya, pada saat ketakutan menguasai hidup kita, ya, pada saat ketakutan menguasai hidup kita, sering kali kita berpikir bahwa ketakutan itu akan menjadi penentu akhir dari kehidupan kita. Apa yang kita takutkan, kita berpikir apa yang kita takutkan itu penentu, saudara, ya kan, daripada akhir kehidupan kita. Saudara Kristus, beberapa orang yang menderita sakit, saya melihat ya kan, justru setelah dia dapatkan diagnosa dari dokter, ya, maka kondisi tubuhnya itu langsung ngedrop, kondisi tubuhnya langsung melemah dan jadi lebih parah. Kenapa saudara? Apa penyebabnya? Ketakutan. Karena dia berpikir saudaraku bahwa penyakit ini sebagai apa? Penentu akhir atas hidupnya. Jadi benar saudara, ya, dengan istilah ketakutan memperkuat daripada krisis. Memperkuat itu memperparah krisis. Krisis bisa karena sakit apapun masalah-masalah. Jadi ketakutan memperbesar, melipat gandakan daripada apa? Masalah. Dan masalah melipat gandakan ketakutan. Saudara, ini hal yang menjadi apa namanya? Ini kan kita, saudaraku, ya kan? Nah, saya ingin sharingkan kepada saudaraku kasih dalam Kristus, ya. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita semakin bertumbuh, ya, dalam pengenalan akan Tuhan, kemarin kita bahas mengenai pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa penentu akhir hidup kita itu bukan keadaan kita, bukan masalah yang sedang terjadi, tetapi penentu hidup kita itu siapa saudara?
Yesus Kristus yang mengasihi kita. Itu penentu terakhir. Yang sering kita kata, Yesus adalah Alfa. Tuhan berkata, aku adalah Alfa. Aku adalah Omega. Artinya dialah kata awal dan dia adalah kata akhir. Penentu akhir, saudaraku Yesus Kristus. Nah, kita sudah bahas itu. Nah, saudara, di tengah-tengah badai, saudaraku, di mana para murid-murid, saudara, tergoncang. Saudara, mereka mengalami ketakutan. Saudaraku, lalu Yesus yang sedang tidur bangun, saudaraku. Lalu Yesus berkata kepada para murid, saudaraku. Apa perkataan Yesus? Baca sama-sama dengan saya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Waktu saya baca ayat ini, saya menulisnya begini. Tuhan mempertanyakan ketakutan mereka. Ya, Tuhan mempertanyakan ketakutan mereka. Ya kan? Mengapa kamu harus takut? Kenapa kok kamu tidak percaya? Saya berpikir gini, saudara, kalau kita takut, saudara, kita pun perlu ya, saudara, dari ayat ini, kita perlu mempertanyakan ketakutan kita. Kalau kita mempertanyakan ketakutan kita, maka akan muncul nantinya apa, saudara? Timbul apa, saudara? Iman. Kalau orang suka mempertanyakan imannya, akan timbul apa? Ketakutan. Ini kebalikan, saudara. Makanya Yesus kata, mengapa kamu takut? Dia sedang mempertanyakan, untuk apa saya? Tumbuhkan. Saudara, kenapa kok kamu tidak bisa percaya? Waktu kota aku. Mari buka suaranya, saudaraku. Waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi coba, saudaraku, kalau kita takut, coba mulai tenangkan diri, kita pertanyakan kenapa kok kita harus takut? Kenapa? Ya kan, apa yang kita takutkan? Kenapa kok tidak percaya? Kita sudah tahu, sudah sering baca Ayub 3 ayat 25. Ini kesaksian Ayub, saudaraku. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku? Bukankah apa yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku? Itu Ayub yang berkata. Jadi mengapa saya harus takut? Kalau saya takut, apa yang saya takutkan itu akan mendatangi saya. Itu yang akan menimpa saya. Saudara Kristus. Nah, hari ini saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi semuanya, yang setia, tiap kita pasti bisa mengalami ketakutan karena datangnya badai. Ada 3 faktor penyebab ketakutan dan solusi berdasarkan kisah Yesus meredakan badai. Saya ingin sharingkan ini, saudara. Pertama, saudaraku, ya kan, ketakutan itu bisa timbul, ya kan, ketika badai kehidupan datang sekonyong-konyong. Jadi badai kehidupan itu datang secara tiba-tiba. Nah, di dalam kisah ini dikatakan di dalam ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga
perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, saudaraku. Tiba-tiba kok terkena PHK. Tiba-tiba terkena penyakit kanker. Tiba-tiba terjatuh dan koma. Tiba-tiba mendapat panggilan dari aparat penegak hukum mungkin. Atau tiba-tiba saudaraku, seorang yang kita percayai membawa lari uang kita. Dan uang tabungan itu lenyap habis. Ini namanya badai yang datang bisa tiba-tiba. Kita dengar kabar suatu. Setiap kita, ya saudara, kita harus mengerti. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak mengalami kesulitan dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengerti bahwa kita akan selalu menghadapi masalah dan pencobaan. Tapi saudaraku Yesus Kristus, hari ini yang harus kita belajar adalah bagaimana di tengah-tengah badai yang datang sekonyong-konyong itu. Betul kita takut, betul kita khawatir. Tapi saudara, kita belajar, saya tidak boleh simpan ini. Gak boleh diamkan ini terus menerus. Atau tidak boleh saya terus marah dengan reaksi yang negatif. Tapi saudara, kita butuh yang namanya kadang badai itu yang datang tiba-tiba, yang mengejutkan, membuat kita takut. Kita butuh yang namanya apa? Pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Untuk bisa menerima pertolongan Tuhan, satu yang kita harus belajar, yaitu saudara, dapatkan damai sejahtera. Dapatkan damai, dapatkan ketenangan, damai sejahtera. Yesaya 26 ayat yang ketiga ini dikatakan begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia apa? Percaya. Saudaraku, ini firman, saudara, menjadi rema. Saudaraku, tadi pagi saya buka, saya baca lagi, Roh Kudus ajar. Kadang-kadang kita nggak siap ngadapin badai kehidupan. Seringkali kita nggak siap. Tapi satu hal, refleks kita, satu saudara, harus kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa dan dapatkan apa? Damai sejahtera. Tuhan katakan yang hatinya teguh, Tuhan akan jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saya mau bicara begini saudaraku, mau katakan begini. Apapun penyebab datangnya badai kehidupan itu. Jadi badai itu bisa datang saudara, ya kan, karena salahnya kita. Bisa. Badai juga bisa datang karena ada orang yang salah, satu kapal dengan kita. Seperti Yunus saudaraku, tiba-tiba kok saya yang kena getahnya. Ada banyak penyebab. Karena kesalahan kita, kesalahan orang lain, karena keadaan bukan salah siapa-siapa. Ya emang datang aja di keadaan. Semuanya. Tetapi apapun itu penyebabnya saudara, berhenti menyalahkan siapapun, apalagi nyalakan Tuhan. Tetapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara, belajar percaya sama Tuhan. Alkitab katakan saudaraku, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, kita harus belajar percaya sama Tuhan. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, dengan apa? Meneguhkan hati. Ya kan? Ya kan? Kita harus teguhkan hati kita. Kita bisa teguhkan hati kita. Kita bisa punya hati yang teguh. Kalau kita punya apa? Kebenaran firman Tuhan. Lalu kita ingat pengalaman-pengalaman rohani kita di masa lalu bersama dengan Tuhan. Tuhan pernah tolong, Tuhan pernah bela, Tuhan pernah sembuhkan, Tuhan pernah bantu untuk selesaikan itu. Saudara punya firman Tuhan. Nah, ini yang akan membuat hati kita jadi teguh. Yang percaya katakan amin. Kita bisa meneguhkan hati kita sehingga kita bisa dapat kebenaran ini. Kita bisa ingat yang namanya pengalaman iman ini. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Dan apa? Saudara renungkan firman Tuhan itu.
Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau kita meneguhkan hati kita, Alkitab katakan apa? Tuhan akan menjagai kita dengan apa? Damai sejahteranya. Dan ingat saudara, di mana ada damai sejahtera, di situ akan ada apa? Kasih karunia Tuhan. Di mana ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di sana akan ada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya kan? Yang akan menyertai kita di tengah-tengah badai kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya, katakan amin saudara. Teguhkan hati kita. Kalau hati kita teguh, maka akan ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, maka pasti akan ada apa? Pertolongan Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Teguhkan hati. Saudara bisa teguhkan hati lewat doa, pujian, penyembahan. Lewat saudara, kebenaran firman yang kita renungkan. Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus, apa pengalaman iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ketakutan itu bisa timbul, ya kan, ketika badai kehidupan datang, ya kan? Ya, yang datang ini seolah-olah itu melampaui daripada apa? Kemampuan kita. Kita lihat masalah badai ini terlalu besar, melampaui kekuatan kita. Alkitab katakan perahu itu apa? Ditimbus, melampaui daripada gelombang. Perahu itu ditimbus gelombang, gelombangnya lebih besar, badainya lebih besar sehingga masuk air ke dalam perahu itu, saudaraku Kristus. Jadi saya berpikir begini, mungkin saudara hari ini sedang dalam posisi dapat diagnosa secara medis, ada pendapat medis kedokteran mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Atau menurut pendapat orang tidak akan bisa lagi keluar dari lubang itu. Sebab saudara telah jatuh begitu dalam. Masalahnya terlalu besar mungkin kita berpikir. Saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Saat kita berpikir bahwa badai kehidupan kita melampaui batas-batas kemampuan kita, saudara perlu membaca, menghafalkan, merenungkan, menaruh pengharapan kepada ayat firman ini, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin saudara. Ayat ini saya suka baca. Ketika saya melihat masalah saya terlalu besar, masalah saya melampaui ke batas-batas kemampuan saya langsung berpikir. Karena saya sudah baca, saya sudah hafalkan ayat ini, saya sudah renungkan dan sering saya sharingkan. Saudara, ya kan, untuk mengajar. Saya percaya bahwa pencobaan yang saya alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan saya. Kalau saya dicobai hari ini, saya punya Allah itu setia. Ya kan, dia pasti memberikan saya jalan keluar. Dia gak mungkin biarkan saya. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya renungkan ayat ini, kalau saya perkatakan ayat ini, dan saya percayai ayat ini, maka apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera Tuhan akan menjagai hati dan pikiran saya. Sekali lagi saya mau katakan, di mana ada damai sejahtera, di situ akan ada apa? Kasih karunia Tuhan. Dan di mana ada kasih karunia Tuhan, di sana akan ada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Tidak, ya saudara, setiap kita kalau ada masalah, yang membuat kita takut adalah karena kita berpikir, saudara, masalah lebih besar dari batas kemampuan kita. Sehingga kita bilang apa? Tidak mungkin lagi bisa selesai. Ketika saya duduk sharing dengan teman habis olahraga, saudara, mereka mulai sharing tentang kehidupan pada masa pandemi.
Sambil mencucurkan air mata dia cerita saudara, ya, bahwa rupanya saya susah. Dia bilang secara ekonomi, tapi ada yang lebih susah saudara seiman saya, seiman kita. Dia bilang ekonominya lebih lagi. Istri dan anaknya harus pergi keluar kota. Lalu pada satu hari dalam kesaksiannya dia cerita, saudaraku, dikatakan bahwa saya pakai celana pendek. Ini celana pendek ini. Waktu dia kumpul dalam kul, saudaraku, ini celana pendek ini. Saya pakai ini. Saya sudah ambil tali. Saya sudah ikat tali di atas. Saya sudah siap untuk saya gantung diri dan bunuh diri. Saya melihat masalah ini, ya kan, tidak bisa diselesaikan lagi. Pada waktu saya mau lepas tali ini, saya mau lepaskannya untuk bunuh diri, tiba-tiba saya dengar suara. Tuhan berkata, masalahmu ini sementara, ini tidak selamanya. Aku akan selesaikan. Tiba-tiba dia copot lagi tali itu, saudaraku. Dia turun. Saudara, tadinya dia udah naik, dia mau lepas bangku itu, dia gak mau, dia lepas. Dia dengar suara Tuhan Yesus yang lembut, yang berkata, jangan kamu lakukan itu, aku akan selesaikan. Lalu dia berlutut, dia nangis. Saudaraku Kristus, ada banyak orang berpikir kalau masalahnya udah terlalu besar, dan masalah itu lebih besar dari kemampuannya. Dan banyak orang berpikir bahwa masalah itu sifatnya permanen, kekal. Masalah gak ada yang permanen. Masalah tidak ada yang kekal. Sepanjang saudara dan saya bisa bawa masalah itu di bawah kaki Yesus, maka saya percaya di bawah kaki Tuhan itulah kita menghadap tata kasih karunia. Tata kasih karunia bayangan itu jauh tinggi, tapi sebenarnya tidak. Waktu kita berlutut, tadi kita nyanyi, waktuku takut Tuhan, waktuku bimbang, kepadamu Tuhan aku percaya. Saudaraku Kristus, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus dia menulis, ya kan saudaraku, ini ayat luar biasa. Ketika Paulus berdoa sampai 3 kali, minta supaya duri dalam daging ini keluar, ya kan, dalam tubuh dia. Saudara, Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya ingat ada seorang yang punya masalah besar, dan masalahnya itu pasti permanen, tidak akan pernah bisa selesai. Saudara, dia adalah seorang penjahat, saudara, yang sedang menjalani hukuman atas kejahatannya, saudara. Dan setelah dia meninggal dunia, saudaraku, maka dia akan menjalani hukuman yang kekal dari Allah. Saudara, dia dijalani penghukuman 2, saudaraku, dari pemerintahan Romawi pada waktu itu, dan setelah dia meninggal, dia akan mengalami penghukuman kekal. Tetapi si penjahat ini, saudaraku Kristus, dia bawa masalahnya dia, saudaraku, kepada Yesus Kristus. Ketika dia melihat Yesus, dia mengenal Yesus bukan sebagai penjahat, bukan sama seperti dia penjahat. Dia melihat Yesus sebagai raja. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, lihat di sini, masalah yang begitu besar, yang melampaui kesanggupan dia bisa apa? Selesaikan ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Saya mau poinnya, sekarang penjahat itu apa saudara? Dia jalani hukuman di dunia ini sebagai penjahat, tetapi dia mendapatkan pengampunan atas dosanya dan kejahatannya. Karena apa saudara? Dia kenal Yesus. Saudaraku, coba lihat. Adakah masalah yang lebih besar dari kematian? Adakah masalah yang lebih besar daripada maut? Jawabannya tidak ada.
Kalau kematian dan maut telah ditaklukkan, diselesaikan oleh Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, saudaraku. Saya yakin Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus juga, dia penolong. Dia akan memberikan saudara kekuatan, kuasa, hikmat, sehingga saudara menemukan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, ketika kita melihat masalahku belum besar, saudara jangan putus asa. Bawa itu. Tidak ada masalah yang terlalu besar, ya kan? Kalau kita bawa itu ke hadapan Tuhan, saudara, untuk bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu kecil. Ini masalah kecil lah, gak usah aku bawa ke Tuhan. Sekecil apapun masalah kita, Tuhan tetap peduli. Karena apa? Dia mengasihi kita. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita takut? Mengapa kita bisa takut? Yang ketiga adalah, ya kan, kita seolah-olah menghadapi badai kehidupan itu seorang diri. Kalau pertama, badai itu datangnya tiba-tiba, jadi kita takut, kita gak siap. Yang kedua, kita melihat badai lebih besar dari batas kemampuan kita. Yang ketiga, kita merasa kita ini seorang diri. Saudara Kristus, ya kan? Di sini dikatakan Yesus tidur. Nampak Yesus tidur itu mereka semuanya panik, seolah-olah Yesus tidak peduli. Mereka sendiri ngadapin badai. Saudaraku yang Kristus, saya ingin beritahu, ada satu janji firman Tuhan yang benar-benar ini ayat yang sangat menguatkan. Banyak orang, saudara, bukan cuma saya, banyak orang. Ini ayat yang luar biasa. Yesaya 41 ayat 10, kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang memberi apa? Membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Kalau dia teguhkan kita, maka dia akan berikan kita damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera, pasti mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya kan? Dia akan bawa kita kepada kemenangan. Kita bahas, saudaraku. Kalau kita kena serangan badai, kadang kita ketakutan itu muncul karena kita merasa sendiri. Tidak ada yang peduli. Saudara, itu salah satu serangan iblis adalah kita merasa sendiri. Karena iblis suka mengisolasi. Dia bikin kita isolasi. Sendiri kamu. Tapi Tuhan selalu apa? Mengumpulkan. Dan Tuhan selalu meyakinkan, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Karena Tuhan tahu kita sebagai manusia, kita makhluk sosial. Saudara, kita gak bisa hidup sendirian. Saudara, kita butuh sesama kita. Ketika Tuhan menyertai kita, Dia pasti akan kirim orang-orang untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan berpikir, ya kan, gak ada yang peduli, aku cuma sendiri. Itu akan muncul ketakutan dan keraguan. Tapi ketika berkata bahwa ada Tuhan yang menyertai saya, karena ada Tuhan yang menyertai saya, pasti Tuhan akan kirim orang-orang untuk menolong saya. Dan saya siap menjadi orang yang tepat untuk menyertai dan menolong orang-orang yang merasa sendirian. Ibu bapak saudara Kristus, dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada dua ayat ini, saudara. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang pesannya sama. Ya saudara, bahwa Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Artinya kita gak mungkin sendiri. Saudara, kalau kita gak sendiri, ada Tuhan yang menyertai, maka timbul, saudara, ketakutan ini tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal dalam diri kita.
Percaya saudara, kita punya Tuhan Yesus peduli. Kita punya Yesus yang peduli, yang mengasihi kita. Tuhan punya waktu yang tepat, punya cara yang ajaib untuk dapat menolong kita. Firman-Nya berkata apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Memberkati saudara. Sederhana, simple, tapi saudara coba renungkan lagi. Saudara dengarkan ulang lagi. Percaya, kita punya Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Kalau saudara datang badai, datang tiba-tiba, yakinkan, aku mau punya Tuhan. Aku mau punya teguhkan hatiku. Aku bisa teguh karena ada firman. Aku punya pengalaman iman. Saudara akan dapatkan damai sejahtera. Di mana damai sejahtera, di situ akan ada kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Ya kan, dengan cara apa? Pelihara damai sejahtera Allah dalam hidup saudara. Saya berdoa, saudara akan mengalami yang namanya jalan keluar atas masalah saudara. Saudara akan mengalami jalan keluar. Saya akan berdoa buat saudara semuanya sekarang. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Pegang tangan setiap anak-anak. Jamah siap kami semua. Kirim ya Tuhan orang-orang yang tepat untuk berikan nasihat yang baik. Pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan. Aku berdoa turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu, kasih yang sempurna ini, biarlah kasih ini menyelenyapkan segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya badai pasti berlalu. Setiap masalah yang kami bawa kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan cukup untuk kami semuanya Tuhan, untuk menolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, turunkan berkat buat setiap mereka semuanya Tuhan. Berkati. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur
syukur hanya terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.